Jumpa lagi dengan saya, Wira. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai LASIK. Segala sesuatu sudah kita bahas, namun tentu banyak teman-teman yang juga pengen LASIK tetapi mungkin tidak memungkinkan karena kacamatanya terlalu tebal atau dananya, tabungannya masih belum, sedangkan kacamata masih belum memungkinkan karena mungkin juga terlalu berat kacamatanya atau alasan pekerjaan di kantor ada aturan yang tidak mengizinkan menggunakan kacamata misalnya, sehingga kacamata tidak memungkinkan, LASIK masih belum memungkinkan. Salah satu alternatif adalah menggunakan soft lens. Pada diskusi kali ini kita akan membahas berapa ukuran soft lens yang harus kita pasang. Karena sering juga saya mendapat keluhan dari pasien-pasien, berapa ukuran soft lens yang harus dipasang. Jadi kalau kacamatanya ukuran min sekian, soft lensnya berapa. Jadi memang harus dikurangi, tapi kurangnya berapa. Apakah semua harus dikurangi? Apakah aturannya sama demikian? Nanti kita lihat. Dan kita akan membahas mengenai minus dan silinder. Nanti saya akan tekankan di sini kita menggunakan cara yang seminimal mungkin menggunakan hitungan, jadi agar praktis dan cepat. Nanti kalau kita membeli soft lens akan ada beberapa angka-angka yang tertera di situ. Yang pertama adalah BC atau base curve, artinya kelengkungan dari soft lens itu. Kemudian ada diameter soft lens ya, yang ini yaitu adalah 14 mili di sini. Kemudian yang penting yang akan kita bahas kali ini adalah ukuran soft lens. Di situ ada D minus 0,5, artinya dioptri. Jadi ukuran soft lens dalam satuannya dioptri. Di sini adalah minus setengah. Nah, bagaimana kita mengukur berapa ukuran soft lens yang harus kita pasang pada mata kita? Jadi pertama kita membutuhkan data berapa ukuran kacamata kita. Kita mendapat ukuran dari kacamata dari dokter mata tentunya, atau juga bisa kita dapatkan dari tempat kita memesan kacamata dari optik. Di situ kita akan dikasih kartu yang ada data-data ukuran kacamata kita. Kalau kita melihat resep kacamata, yang perlu diperhatikan adalah pertama kolom SPH itu spheris, artinya minusnya berapa atau plusnya berapa. Kemudian kolom silinder. Ya, kemudian kalau menggunakan soft lens, kolom terakhir aksis kita tidak perhitungkan. Kalau kita udah tahu ukuran kacamata kita, sekarang kita hitung berapa ukuran soft lens yang harus dipasang. Bila ukuran minus kita kurang dari 4 atau ukuran plus jauh ya, maksudnya bukan plus baca ya, kurang dari 4 atau sama dengan 4 ya, jadi min 1, min 2, min 3, min 4, itu tidak usah dihitung. Jadi bila ukuran kacamata kita 4 atau kurang ya, bisa minus 4 atau plus 4. Plus 4 itu untuk melihat jauh ya, bukan plus baca ya. Jadi itu tidak usah dihitung. Jadi sama persis dengan ukuran kacamatanya. Misalnya kacamata min 1, dia akan min 1. Kacamata min 2, ukuran soft lens akan min 2 ya, seperti ini contohnya. Minus 175 berarti ukuran soft lensnya minus 175. Dari resep kita ketahui atau dari kacamata kita ketahui minus 4, berarti ukuran soft lens tetap minus 4. Nah, bagaimana kalau ukuran minusnya atau plusnya lebih dari 4, 4,25, 4,5, 4,75. Jadi harus menggunakan rumus karena ada jarak vertex ya, dari kacamata dengan kornea kita ujungnya. Itu namanya vertex, itu harus dihitung, ada rumusnya. Daripada kita susah ngitungnya, kita minta bantuan, yaitu berupa tabel. Ya, ini adalah tabel vertexnya yang bisa kita download di www.contexadvice.com. Linknya Anda bisa lihat di deskripsi video saya. Nah, kalau kita melihat tabel ini, yang perlu diperhatikan adalah ukuran kacamata kita. Kita lihat kolom tengah.
Kemudian kalau kita min, misalnya 4, kalau kita min 4, maka ukuran softline-nya kita geser ke kiri. Nah, kalau ukuran kacamata kita plus, kita geser, lihat berapa ukuran softline-nya, kita geser ke kanan. Nah, kalau sudah tahu bagaimana menggunakan tabel ini, mari kita lihat contoh-contoh berikut. Contoh pertama, minus 475 ya, ukuran kacamatanya. Ukuran softline-nya minus 4,5. Bagaimana caranya? Kita lihat tabelnya. Minus 475, kita geser karena minus ke kiri. Jadi minus 4,5. Jadi ukuran softline yang harus dipasang minus 4,5. Contoh kedua, minus 12,5. Ukuran kacamatanya ya minus 12,5. Ukuran softline-nya berapa? Kita lihat tabelnya. Minus 12,5. Karena minus, jadi kita geser ke kiri. Jadi softline yang kita gunakan ukuran 10,87. Yang jadi masalah, di optik tidak dijual ukuran minus 8,87 ya. Itu berkelipatan 0,25. Jadi 10/4, 10,5, 10,75, 11. Tapi karena ini lebih dari 6, biasanya pabrikan tidak membuat yang 1/4. Jadi kalau di atas 6 biasanya kelipatannya setengah. Jadi yang ada kemungkinannya 10, 10,5, 11. Jadi kita bulatkan. Kemana kita bulatkan? Ya, idealnya tuh 10,75. Jadi kita harus bulatkan. Bisa dibulatkan 11 ke atas atau kita bulatkan 10,5. Nah, kapan kita bulatkan ke atas? Kapan kita bulatkan ke bawah? Jadi yang penting adalah bulatkan ke yang terdekat. Bulatkan yang terdekat. Kalau tidak, bisa kita bulatkan ke yang kira-kira tersedia di optik. Nah, itu tergantung daripada rasa dari mata kita. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah mencobanya, trial. Misalnya 10,5 kita pasang, bandingkan dengan 11. Enak mana? Nyaman mana? Oh, ini nyaman 10,5. Oke, kita pakai yang minus 10,5. Yang kedua adalah aturan pekerjaan. Misalnya kita sering di meeting atau di tempat yang jauh dan harus kita melihat sesuatu yang tajam, yang jauh, yang harus kita lihat, bisa kita naikkan sedikit ke atas. Misalnya kita gunakan dalam hal ini minus 11. Tapi kalau kita sering melihat laptop, lihat gadget, membaca, menulis, kerja kantoran, itu sering harus melihat dekat, kita pakai yang pembulatan yang ke bawah. Dalam hal ini yang 10,5 penggunaannya. Jadi tergantung rasa dan tergantung pekerjaannya. Jadi harus dicoba dulu. Kemudian kalau matanya ada silinder bagaimana? Bila ukuran silindernya minus 0,25, kita bisa abaikan. Ya, jadi karena silindernya terlalu kecil, abaikan saja. Jadi tidak usah dihitung, jadi kita hitung minusnya saja. Nah, bagaimana kalau silindernya 0,5 atau setengah? Caranya, ukuran sferisnya ditambah 0,25. Nah, kalau hasil ukuran sferisnya lebih dari 4, harus dilihat tabel. Misal contoh di sini minus 2 silinder setengah, berarti ukuran kita hitung berapa dioptri, 2 ditambah 0,25, jadi dioptri 2/4. Jadi ukuran softline-nya kita beli ukuran minus 2/4 ya. Jadi kalau kacamata ukuran minus 2 silinder setengah, jadi softline-nya ukuran minus 2/4. Contoh kedua, resep kacamata minus 5 silinder setengah. Jadi cara menghitungnya 5 ditambah 0,25 sama dengan 5,25. Kita lihat tabel sehingga hasil ukuran softline-nya adalah 5. Mari kita lihat tabelnya. 5,25, karena minus kita geser ke kiri. Jadi ukuran softline yang harus dipakai adalah minus 5.
Nah itu menghitung ya berapa ukuran softline yang harus dipakai. Gampang kan? Jadi cukup dengan tabel, nggak usah dihitung 1 minus vertex, wah susah. Jadi kita lihat tabelnya, klik linknya, sana kita bisa lihat. Kita lihat tabelnya, gampang ya, cepat. Kemudian pertanyaannya, bagaimana yang silinder lebih dari setengah? Bila ukuran silinder lebih dari setengah, mohon maaf ya, jadi harus pakai softline Torx, atau kalau -1 aja bisa pakai RGP atau rigid gas permeable. Nah, bagaimana kalau kita tidak bisa menggunakan yang Torx ya, misalnya, wah di optik saya nggak ada tuh di daerah, pesennya mahal, misalnya lama, tapi saya butuh pakai, apalagi RGP tidak ada alat fittingnya misalnya. Boleh nggak saya pakai yang minus saja? Boleh saja, dengan syarat dicoba dulu. Memberikan masalah nggak? Jelas nggak? Kadang-kadang kita ingin penglihatannya tajam, tapi karena silindernya tidak kita koreksi, kita hanya mengkoreksi minusnya, tentu akan masih ada buramnya ya, masih berbayang. Kadang-kadang tidak puas. Ya, kalau tidak puas, ya saya sarankan pakai Torx atau pakai kacamata, mau tidak mau. Tapi kalau merasa nyaman, wah ini enak, ya sudah, nggak apa-apa, silindernya diabaikan. Kemudian jangan lupa kalau teman-teman yang belum subscribe, nanti kalau nongol foto saya silahkan diklik dan di subscribe. Bila ada pertanyaan-pertanyaan silahkan di kolom komentar ditanyakan, sedapat mungkin saya jawab. Demikian juga sejawat-sejawat dokter mata yang lain, kalau punya pengalaman silahkan, mari kita sharing di sini ya, apa yang kurang. Sampai jumpa, salam sehat.